Halo teman-teman, semuanya kembali lagi di Z Satsu teman-teman ya. Dan ya, kita kembali lagi di Let's Talk atau ngobrolin untuk Ultraman Tale episode ke 7 7 teman-teman ya. 7 7 7 7. Oke, teman-teman. Jadi kita akan langsung saja mengobrolin episode yang pernah kita reaction di hari Minggu kemarin teman-teman ya. Ya akhirnya reaction itu kembali lagi ya karena di situ ada debut dari Giant Pucci teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk mengadakan reactionnya. Tapi tenang aja aku akan tetap ada ngobrolinnya karena ada beberapa hal yang tidak tersampaikan di reaction karena reactionnya cuma reaction doang gitu kan ya memang beberapa yang udah disampaikan cuman ya oke lah jadi mungkin akan jadi lebih pendek ya karena ada beberapa yang udah aku sampaikan aja jadi langsung aja let's talk Ultraman. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah berada di channel Subudaya Inggris teman-teman ya. Seperti biasa untuk eh, ngobrolin aku akan menggunakan di channel Inggris teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau menonton channel Inggris, kalian bisa langsung aja tonton di Ultraman Official Inggris teman-teman ya. Tapi di sini akan ada dub, totalnya kan dub Inggris. Tapi kalau yang dub Jepang, kalian bisa langsung ke Suburaya yang Jepang ini teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman. Ya, scene dibuka dengan apa ya bilangnya ya? Sedikit recap lah dari episode kemarin lah ya. Atau mungkin untuk kelanjutan dari episode kemarin, jadi dimundurin dikit adegannya biar nyambung. Karena kemarin kan kita di-cut pas jadi besar. Tapi ini kita dimundurin sebentar sebelum di beberapa saat sebelum Pucci jadi besar, yaitu pas si ibu kita pukulin, terus habis itu pas Betsy bilang, aku akan melindungi kalian semua. Terus habis itu Pucci hasilnya gede, teman-teman. Nah, kita melakukan scene sequence ya, dari Pucci ke Giant Pucci, teman-teman. Ini dia scene sequence-nya ya. Nah, dan ini juga salah satu yang sangat disayangkan di episode ini teman-teman, yaitu adalah screen time dari Giant Pucci yang cuma sebentar. Dimana setelah dia berubah jadi Giant Pucci, oh ya di sini nanti aku bahas ya, tapi aku bahas dulu screen time-nya si Giant Pucci-nya aja dulu aja. Si Giant Pucci setelah jadi besar, dia membantu Theo dengan menembakkan beam dari tanduknya, teman-teman, ke si monsternya. Dan monsternya langsung kabur anjir. Terus itu si Pucci langsung jadi kecil lagi. Nah, makanya aku bilang, screen time itu dikit banget. Kalau kita lihat di sini ya, di YouTube-nya itu ada di 1 menit 55 detik. Itu pun masih belum kepotong ya sama orang-orang yang sama reaction orang-orang yang lihat Peci kayak si Mbak Kyoko yang bilang akhirnya kita menemukannya apa aku ya aku kayak akhirnya kau kayak akhirnya ditemukanlah si Pucinya itu loh. Habis itu kayak si Kana kayak itu Puci gitu kan. Aku lupa Emma ada apa enggak tapi ya pokoknya itu pun masih kepotong sama reaction time-nya ya kan. Terus juga belum kepotong sama reaction time-nya si burung habis diserang gitu kan, belum kabur. Ya pokoknya dikit banget lah. Ya. Nah, di sini yang menarik, wih, keren. Oh ya, itu desain Jalan Puci namanya. Menurutku desainnya keren banget ya. Kalau kalian tanya, aku lebih suka Puci yang biasa Giant Puci. Aku akan bilang aku lebih suka dengan desain dari Giant Puci, teman-teman ya. Nah, di sini ada scene menarik, teman-teman, di mana si Mbak Kyoko itu, si UTTF ini itu kayak sudah mencari si Puci, teman-teman ya. Entah dia emang tujuannya dari awal cari Puci, atau ini tujuan dia cari Puci ini setelah meneliti si space spot yang disita kemarin, teman-teman ya. Yang kita masih belum tahu nih. Maksud kita belum tahu itu intensinya dia ya. Walaupun kemungkinan besar, ya mereka tahu ada Buci itu ya dari space spot kemarin. Cuman kita nggak tahu dia tuh beneran nyari itu bagaimana gitu kan. Maksudku dia nyari itu tuh karena setelah teliti, terus akhirnya dia ya kayak UTTF lah sama UTTF nyari dia atau emang dia dari awal nyari si Buci. Nah, kita belum tahu ke intensinya itu aja teman-teman ya. Dan ada diskusi menarik juga soal Mbak Kyoko kemarin kan di episode kemarin.
Nah, setelah Pucci jadi kecil sih temennya Ibuki langsung terbang, lalu dia menjadi manusia lagi kan, terus dia dilihatkan dengan after serangannya si Kaiju ya. Nah, di sini si Bakaka sama Pak Guru Pak Junpei. Pak Minobe ini tuh sedang kayak mencari-cari si Pucci gitu kan. Pak Minobe itu kayak, aduh itu kan Kaiju gede banget, gak mungkin dia bisa sembunyi gitu kan. Tapi si Bakaka bilang, harusnya dia jatuh di sekitar sini si Kaijunya. Ya kita dilihatkan bahwa ya Mbak Kyoka itu sebagai agen atau sebagai salah satu anggota GTF dia punya capable lah ya untuk apa ya berpikir lah kayak oh ini katanya kok gini jatuhnya di sini ini kalau gini berarti gini nanti kan kita juga diperlihatkan juga dengan sedikit kepintarannya Mbak Kyoka dengan dia bisa mengerucutkan bahwa intinya Pucci disembunyikan di ruang astronomi yang sayangnya telat karena Pucci udah keluar dari si ruang astronominya teman-teman ya. Terus di sini Pucci akhirnya dibawa ke kayak ke tempat rongsok itu kayak teman-teman ya, tempat TPA lah, tempat pembuangan akhir gitu kan. Nah, terus di sini kayak kita dikasih ya bahwa Pucci ternyata gak ingat, entah gak inget atau dia pura-pura gak inget teman-teman ya. Kita masih belum tahu dia itu beneran gak ingat atau pura-pura gak ingat setelah jadi gede karena di sini pas ditanya Pucci kok kenapa Pucci kayak ih gitu kan kayak terus si Tomobechi itu bilang kayak mungkin dia nggak ingat. Nah, kita nggak tahu dia beneran nggak ingat atau cuma pura-pura nggak ingat. Nah, itu. Sama kayak kemarin pas ibu kita tanya apakah si Puci itu bisa beresonansi dengan perasaan orang. Si Puci kayak, ih dia kayak bilang nggak tahu gitu kan. Tapi apakah benar Puci nggak tahu atau Puci sebenarnya tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Nah, kita belum tahu teman-temannya itu. Cuma kalian ini bakal menuju ke Puci yang beneran nggak tahu. Nah, terus di sini pas mau bawa Puci itu kan tiba-tiba pas kan mau ke bawah Puci gitu kan agak ke sana gitu kan terus tiba-tiba si Emma takut jauh-jauh gitu kan. Nah, terus di sini ada reaksi menarik teman-teman setelah Emma gini kita tuh kayak ngelihat si Pucinya tuh kayak kayak down gitu kan awalnya aku kira Pucinya itu sedih teman-teman ternyata enggak ternyata Puci di sini tuh cuman takut teman-teman ya. Kenapa cuman takut karena dia tuh terhubung dengan emosinya Emma yang dia tuh takut tambah sedih juga mungkin kali ya dia kecewa sama dirinya sendiri jadi dia walaupun si Tutsinya sebenarnya takut tapi dia kelihatan kayak ada sedihnya ya karena dia beresonansi dengan perasaannya si Emma teman-temannya itu opening kan. Nah, terus setelah opening nah ini aku bilang di mana akhirnya Mbak Choka itu bisa mengerucutkan bahwa Puji itu ada di tempat klub astronomi karena di sini si Mbak Kyoka itu juga menjelaskan setelah meneliti ucu pot itu UTF berasumsi bahwa si kaiju yang memiliki spacebot itu bisa mengecilkan badan mereka atau alien lah ya. Terus si Pak Minobi tanya kok kalau gitu kok kamu ke universitas gitu kan. Terus dia bilang, "Ya, kalau nggak ada di spacebotnya berarti ada yang menyembunyikan mereka atau menutupinya." Anjay. Terus langsung ke grup astronomi. Di sini si Rintaro dia datang kayak, aku anggota klub ini. Mau ngapain ya?" Terus dia kayak, "Mikir loh." Habis itu langsung dibuka pintunya dan ya di-cut ke sini. Ya walaupun kita tahu ya gak ada ya. Kayak di-cut di sini di mana Emma ini dia sedang bermonolog ya. Dia bilang kayak, "Aku ini orangnya naif banget ya. Aku bilang kita mau melihara Pucci, tapi aku nggak tahu sebenarnya Pucci itu apa." Ah, ya terus dia bilang kayak, "Aku tahu ini tuh agak curang gitu kan atau agak tidak apa ya, tidak berperasaan, tapi bukankah kita lebih baik menyerahkan Pucci ke UTTF?" Dia bilang gitu sih emang. Terus di sini ada hal bagus juga di mana Kana itu langsung mengkonfrontasi dan bilang, "Kaizo, ketua, kamu ingat nggak pertama kali kamu ngelihat Pucci pas di ruang klub? Kamu juga takut kan waktu itu?" Dia bilang gitu kan. Terus habis itu Kana juga nyambungin gini, tapi habis itu setelah mengetahui bahwa Pucci sebenarnya itu tidak jahat,
Dia itu cuma kaiju yang tidak berbahaya gitu kan. Akhirnya kamu memutuskan untuk kita merawatnya. Ya berarti kamu itu takut karena belum tahu aja gitu kan. Kita belum tahu kenapa Puji gede gitu aja gitu. Nah, terus di sini Ibu Ki kayak bikin teori gitu ya. Apa mungkin si Puji ini jadi gede ada hubungannya sama perasaan? Terus Ibu Ki bilang bahwa dia itu bisa si Puji itu bisa beresonansi dengan perasaan orang-orang di sekitarnya. Terus dia ngasih contoh seperti Emma takut, terus karena pas nyari gantungan kunci dan lain sebagainya teman-temannya. Terus karena juga nambahin sedikit teori di sini dia bilang kayak ya aku ada di dekat situ pas Puji mau jadi gede gitu kan. Nah, pas sebelum Puji jadi gede di situ tuh kalau nggak salah si Beci, si Tomo Beci-san, dia tuh kayak em, sedang kayak ingin berkorban untuk melindungi para kucing-kucing di rumah itu gitu kan. Nah, besok kita dekat ke sini teman ya, di mana di sini ya kita perlihatkan si Mbak Kyo kayak sedang mengubek-ubek klub astronomi yang gak ada apa-apanya gitu kan. Di sini Rintaro kayak kelihatan bingung gitu kan. Mungkin Rintaro gak tahu atau Rintaro tahu tapi dia bukan bingung tapi ini lebih ke lega karena besinya udah hilang mungkin gitu ya. Nah, lalu di sini eh, orang-orang Kana itu pengen mencoba untuk gimana ya? Apakah benar Puci itu bisa membaca emosi atau perasaan orang gitu kan dengan menggunakan alat atau aplikasi yang bisa dalam tanda kutip menerjemahkan bahasa hewan gitu kan atau bahasa linguistik hewan linguistik hewan ya pokoknya mengujakan bahasa hewan lah. Terus pas mau dicoba terus kayak benar-benar walaupun menurutku ya itu aplikasinya cap sih tapi mungkin di universe-nya Theo ini ya itu aplikasinya legit lah ya mungkin lah ya. Jadi Ibuki coba mengalirkan perasaannya dia atau emosinya dia. Terus habis itu aplikasinya itu bereaksi lah. Terus katanya, aku lapar. Nah tapi sih kalau kalian lihat reaction tuh aku bilang kayak, padahal si kuncinya belum ngomong apa-apa gitu kan. Kayak cuman dia tuh bilang iya jadi pas eh, sebelum Ibuki gini teman. Terus aku bilang kayak aku bercanda kayak mungkin yang ditangkap di situ adalah bahasanya Ibuki karena bilang Ibuki mirip hewan gitu. Tapi itu bercanda aja temen ya, bisa bener aja ini itu ya, ya dia menangkap perasaan Puji. Cuman di sini mereka tuh kayak skeptis karena emang si Puji sama si Ibu Kis sering lapar katanya gitu. Nah, lalu pas mereka lagi makan, Ibu Kis dia menemukan kayak sebuah jurnal, buku jurnal gitu lah ya. Ternyata dalam buku jurnal itu terdapat soal perkembangan si kaiju yang dilawan Theo tadi teman-temannya. Vermilion kalau nggak salah ya, si Vermilion gitu. Nah, terus mereka tuh beranggapan apa mungkin si kaiju Vermilion itu tuh dulu pernah dirawat di gudang ini. Terus Emma tuh bilang, aduh, apakah si Vermilion tuh ngamuk gara-gara kita menerobos rumahnya? Ya gitu lah pokoknya. Nah, terus si Ibu Kim menemukan sebuah paket yang bernama eh, Kizuki Eto, gitu lah pokoknya lah. Yang ternyata dia adalah dosen di universitasnya Ibuki teman. Aku nggak tahu dia guru yang ada di fakultas dokter hewan seperti Ibuki atau dia fakultas lain. Ya kita nggak tahu lah ya. Dan di sini Ibuki sama Beci mencoba untuk mengkonfrontasi si Mbak Eto ini namanya. Eito kalau nggak salah namanya. Ya. Kayak dia bertanya-tanya gimana gitu ya. Terus kita jelaskan juga tentang masa lalunya di mana dulu dia si Mbak Eito ini dia tuh menemukan sebuah telur teman-teman. Terus dia telurnya pecah, tapi dia itu ternyata adalah makhluk yang tidak diketahui gitu kan. Terus dia bilang, "Hmm, seharusnya dia tuh emang harus melaporkan ini ke pihak yang berwenang gitu kan. Cuman gak tahu kenapa dia akhirnya memilih untuk menumbuhkannya atau merawatnya teman-teman. Nah di sini masih ada beberapa perdebatan ya menurutku ya. Yang bukan perdebatan sih, menurutku ada beberapa yang bisa kita debatkan di sini. Apakah benar si Mbak Eito itu merawat atau menumbuhkan, menumbuhkan ini gimana ya, memelihara lah, memelihara atau merawat si Vermilion, si kaiju burung ini, itu atas dasar dia emang sayang ke
hewannya, si burungnya ini, atau atas dasar karena dia pakai kita lihat dilihatin dia pakai jas ya. Dia tuh pakai dasar seorang peneliti. Dia tertarik untuk meneliti pertumbuhan si makhluk yang belum diketahui ini. Karena dia makhluk yang belum diketahui, jadi ya jiwa penelitinya itu kayak wah tumbuh gitu kan. Itu sebenarnya teori kedua itu sedikit didukung dengan di jurnalnya itu terdapat ini tuh kayak status perkembangannya si Vermilion teman-teman ya, tapi kita belum tahu intensi aslinya dia itu karena emang sayang atau karena buat penelitian doang. Bisa jadi keduanya, cuman itu menurut hal menarik buat kita debatkan. Nah, kalau menurut kalian gimana teman-teman ya, menurut kalian dia beneran sayang atau cuman buat penelitian aja? Komen di bawah. Nah, lalu dia menjelaskan juga seiring bertambahnya waktu tanpa dia sadari ternyata si Vermilion atau si kaiju tadi itu udah segede dia. Terus dia kayak nggak bisa ngerawat lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena menurut dia mungkin dia nggak bisa atau nggak cukup uang untuk membelikan dia makanan yang mungkin setara lah, karena kan dia makin gede kan. Dan akhirnya dia memilih untuk menelantarkannya. Bahkan menurutku dia menelantarkannya itu nggak pamit, ya ditinggal gitu aja. Makanya dia kayak sekarang suka mengamuk di kota untuk mencari-cari si Mbak Eito ini. Nah, lalu dikasih lihat di sini pas Budi dikasih donat, itu terus jalan ke Emma, terus Emma kayak agak takut terus kayak ih dia yang ngasih si donatnya. Terus di sini Emma langsung kayak sadar bahwa dia itu salah, terus dia bilang ya gak apa-apa ya, kan memang orang-orang itu punya persona mereka masing-masing, mereka punya topeng yang nggak ingin mereka tunjukkan ke orang lain, tapi itu tidak menutup sisi baik mereka, bahwa mereka itu adalah ya orang yang baik gitu kan, bahwa Puci itu bukan kaiju yang jahat gitu intinya. Terus Emma di sini kayak sedikit jelaskan bahwa dia itu juga punya hal yang dia rahasiakan lah, seperti dia itu suka dengan idol-idol underground, idol-idol underground teman-teman, sama dia itu juga suka cosplay katanya. Terus pas denger ini tuh si Kana kayak oh dia baru kaget, si Kana juga gak tahu ternyata dia tuh dapat peringatan dari kaiju teman-teman, dan bisa jelas Vermilion muncul lagi teman-teman, dan dia diparani atau diserang dengan para drone-drone dari UTTF, dan drone-drone UTTF dikalahin ya gitu doang lah ya, kejap mata teman-teman. Nah di sini si Ibuki itu eh, sama Beci juga mendapatkan peringatannya, terus mereka itu mencoba untuk mengajak si Mbak E itu untuk mendatangi si Vermilion teman-teman. Si Ibuki itu kayak menjelaskan, kamu tahu nggak soal ini, bahwa para unggas atau ya pokoknya burung atau ayam atau bebek gitu, pokoknya unggas lah ya, itu tuh mereka setelah menetas bakal menilai sesuatu yang bergerak itu sebagai yang pertama, hal pertama yang mereka lihat adalah sesuatu yang sesuatu yang bergerak yang dia lihat pertama itu akan dia anggap sebagai induknya teman-teman ya. Jadi sudah jadi common sense juga di aku gak tahu ini beneran apa enggak, tapi kan ini kayak udah template lah di cerita-cerita fiksi gitu kan. Kita diperlihatkan dengan aku lupa apa, tapi aku pernah lihat itu ada kalau nggak salah tuh elang apa apa gitu kan ya. Bukan, pokoknya ada burung ada satu spesies burung gede, ya harusnya itu lebih gede dari induknya ya, pas gede itu tuh dierami oleh spesies unggas kecil gitu. Terus pas netes dia tuh nganggap si unggas kecil itu sebagai ibunya. Nah aku lupa tuh apa ya dulu cerita yang aku tonton. Banyak sering lah ada gituan gituan lah. Nah lalu mereka si Ibuki sama si Beci itu mencoba untuk menggunakan aplikasi si buat translate bahasa burung itu teman-teman. Terus pas nge si burung itu, ternyata si burung itu mencari ibunya. Dia kayak manggil, ah ibu gitu. Jadi ya, kemungkinan besar teorinya Ibu Ki benar bahwa si Vermilion tuh menganggap Mbak itu sebagai ibunya. Tapi sini Mbak itu masih nolak-nolak, terus akhirnya Ibu Ki, ah kelamaan. Terus dia langsung pergi, lari, dan dia berubah menjadi Ultraman Theo. Nah, di sini Kana sama Emma itu lari dari luar gudangnya untuk melihat kayu di mana aja, kayu di dekat mereka kan. Terus ini itu bilang kayak,
aku akan lindungi kalian. Ibaratnya gitulah. Dia nggak bilang gitu, tapi ibaratnya gitu kan, dia jalan di depannya Kana Maema, terus dia tuh kayak mencoba jadi gede kayak, iya, takanya diangkat ke atas gitu kan. Cuman nggak jadi gede. Nah, tapi di sini, blundernya adalah si Emma ngerasa takut. Jadinya, karena si Puci itu terpengaruh oleh perasaan atau emosi orang-orang di sekitarnya, dan orang di sekitarnya ada itu Emma sama Kana, dan Emmanya takut, akhirnya si Puci itu menirukan atau eh, terhubung dengan emosinya Emma, yaitu takut, dan akhirnya si Puci malah kabur aja. Terus akhirnya si Ibuki yang udah berubah, dia nyampe gitu kan. Ya, dia bisa berubah sih, dia lari dulu sampai deket terus berubah gitu maksudku. Di sini pertarungannya nggak ada teman-temannya, no fight ya. Jadi sini cuman si Theo bikin barrier yang banyak, habis itu dia ngekandangin burungnya. Nah, habis itu burungnya mencahin mecahin bariernya, terus si Buki mukul pukulan dia sekali dua kali, habis itu mau di finishing, mau di Teosim Kosem. Tapi habis itu si Beci bilang, tunggu, jangan. Aku membawakan si ini, si Mbak Aito. Mbak Aito datang, terus dia bilang, kamu sama ini mencariku ya? Terus di sini si Ferdinand tuh kayak loncat-loncat, gitu. Dia benar, si Ferdinand tuh nyari si em, ini si Mbak Aito. Terus Mbak Aito bilang, aku minta maaf ya karena kamu begitu aja. Tapi aku juga minta maaf. Aku udah nggak bisa ngerawat kamu lagi nih. Gitu. Terus Beci bilang, kamu udah dengarkan, ibu yang sayang kamu itu udah nggak ada. Jadi eh, jangan sampai biarkan ada orang-orang jahat lain yang ingin menyakitimu. Jadi pergilah cari kerumpulanmu sendiri. Tapi pas belum selesai bilang gitu, udah terbang pergi si Vermilion teman-teman. Dan habis itu ya udah berakhir bahagia. Akhirnya Puci kembali lagi ke klub di sini temannya. Nggak tahu mereka bisa pindah bagaimana. Pokoknya dia kembali di sini. Terus habis itu di sini Beci datang ngebawa para kucing-kucing yang dititipin ke dia. Nah, ternyata kan kemarin si kenalannya Beci ini bilang dia mau tur ke Singapura gitu kan. Pas baru pulang dia bilang, aduh maaf ya, bulan depan aku juga ada bisnis ter nih, ada bisnis trip nih, ada gadget bulan negeri lagi nih. Dia bilang, oh kalau gitu kamu nyuruh aku merawat mereka lagi? Iya nih, gitu kan. Terus ternyata si pemiliknya itu dia nggak ini teman, dia nggak kerja ke luar negeri, dia nggak ada bisnis trip, dia tuh cuman liburan terbang ke Singapura tapi ke Hawaii anjir. Terus di sini si Emma bilang, kok eh, eh, aduh dia si Emma si pemilik yang sebelumnya itu dengan banget ya gitu. Terus si, aku lupa sih yang bilang ini Emma apa Kana, tapi mereka bilang, oh bisa ya si Beci tetap senyum-senyum gitu. Ibu kita langsung jawab, ya itu ya dia senyum cuma di luarnya aja sih. Tuh lihat Puci. Terus kita lihat Puci marah gitu kan. Ya, berarti artinya di sini teman, deep down di dalam dirinya si Beci itu marah. Cuman dia ya dia menyembunyikan kemarahannya itu dengan senyum-senyum kayak, kucing lucu ya, kamu pasti akan mencarikan pemilik yang lebih baik gitu. Habis itu kita diperlihatkan dengan Mbak Kana dan temannya yang sedang pergi ke suatu tempat dan muncullah kaiju yang akan keluar 2 minggu lagi teman-teman. Karena minggu depan recap. Oke teman-teman itu aja dulu untuk eh, Rest Talk atau ngobrolin Ultraman Dew. Ya gak terlalu banyak bisa kita obrolin teman-teman ya secara teori-teorian teman-teman ya. Ya teorinya paling ya sama kayak karakter Mbak Kyoka yang masih jadi misteri teman-teman ya. Dan kita juga masih menunggu untuk Rintaro akan join in the gang teman-teman ya. Yang kemungkinan besar 2 minggu lagi bakal fokus ke Rintaro karena kan ya kita udah fokus ke Kana, Beci dan setelah itu Rintaro. Ya Emma sebenarnya hitungannya dia itu karakter ya itu karakter yang developnya itu pasti bakal mirip-mirip di antara cerita karakter yang lagi ceritain dan temennya. Kayak kita bisa lihat di sini si Emma itu dapat development, akhirnya dia bisa kembali menjadi Beci lah intinya di sini. Walaupun ini kita di tengah-tengah episode yang sedang berfokus pada Beci. Kayaknya karakter Emma tuh bakal gitu-gitu lah ya. Dan minggu depan akan recap ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar
gak ada less talk atau ngobrolin. Cuman seperti aku bilang teman ya, karena recapnya begitu banyak ada hal yang menarik karena ada si bola merah itu lagi gitu kan. Ya, jadi aku akan tetap lihat dan aku akan mencoba untuk berpikir teman-teman, apakah recapnya itu penting buat kita masukkan ke cerita? Buat maksudku buat eh, masuk ke ngobrolin. Nah, kalau memang lumayan menarik dan mungkin bisa nyambung ke cerita namanya, aku akan bikin. Cuman kalau enggak, aku gak akan bikin. Itu aja lah ya. Oh ya, sama di sini satu lagi temennya yang menurutku aku kaget di Theo ini. Ada dua kaiju jinak lah ya, tanda kutip jinak ya. Yang mungkin dia ibaratnya yang nggak intensinya jahat lah. Karena kan si Vermidon dia cuma cari ibunya, terus si Dogubashi dia cuma ingin main gitu kan. Ada dua kaiju jinak atau kaiju baik yang nggak dibunuh sama UTTF di akhir. Sumpah teman-teman. Aku itu teman, aku tuh ekspektasiku di episode kemarin sama episode ini tiba-tiba di akhir pas kajinya udah jinak UTF tuh dulu nembak pendekat terus ngebunuh si kajunya gitu loh. Aku tuh berkenan gitu teman-temannya. Nah menurutku mereka belum melakukan itu. Ya aku gak tahu kenapa mereka belum melakukan itu ya. Karena kan mereka kita tuh kayak di framing banget bahwa UTF itu adalah sebuah organisasi yang korup gitu loh ya. Ibaratnya kayak di set kode ada organisasi yang korup dari awal gitu kan. Kayak di tease gitu loh. Menurutku itu agak lebih menarik. Ya mungkin gak harus dua episode gak harus dua kaiju ini ya. Menurutku akan menarik untuk kedepannya. Jika ada kaiju jinak dibunuh sama UTTF. Pastinya mereka udah gak ngamuk, udah mulai temenan sama Theo. Share dibunuh mereka dari belakang. Itu akan akan mengglorifikasi kita bahwa UTTF itu bakal jadi salah satu antagonis di series ini temennya. Sampai sekarang, tapi kan sekarang belum. Ya UTF kayak cuma sebatas ya mungkin uh, SAS organization aja belum jadi yang corrupt dan antagonis banget gitu loh. Kalian paham gak sih? Nah menurutku kalau mereka benar-benar ingin komit membuat UTF itu sebagai antagonis, menurutku bakal lebih bagus nanti ya, nggak harus sekarang ya. Mungkin di core kedua lah ya. Mereka tuh ngebuat mungkin pas UTF udah punya senjata buat ngebunuh kaiju. Karena sekarang mereka belum punya kan, mereka kan cuma pakai drone eh, yang zero winner gitu kan. Bahkan nyerang aja cuma sekali, habis itu hilang gitu kan drone. Mungkin pas mereka teknologi mereka udah benar-benar bisa mempenetrate si kaijunya, mungkin mereka bakal bagus nanti ada satu kaiju jinak, entah itu kaiju baru atau kaiju lama, yang dibunuh sama UTTF. Itu kan mengglorifikasi mereka sebagai antagonis yang makin-makin gitu, yang makin kayak, oh ya mereka tuh antagonis loh gitu. Menurutku tuh hal yang menarik kalau memang mereka ingin ngebuat si UTTF menjadi villain teman atau antagonis lah ya. Oke, sekian dulu dari aku untuk Ultraman Theo episode 7 teman. Let's talk Ultraman Theo episode 7 atau ngobrolin Ultraman Theo episode 7. Gimana menurut kalian? Komen langsung di bawah teman-teman ya. Jadi sekian dulu dari aku teman-teman. Dan bertemu lagi di next. Bye bye.